Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang menunggu di balik tirai hidupmu? Sebuah rahasia yang begitu dekat, namun tak tersentuh oleh mata biasa. Banyak orang beribadah, banyak yang berzikir, namun sedikit yang tahu bahwa di balik setiap lafaz itu tersembunyi gerbang tak terlihat. Gerbang yang bila terbuka akan menumpahkan rahmat yang tak terhitung jumlahnya. Di detik ini, mungkin kau mengira dirimu hanya sedang menonton sebuah video. Padahal, tanpa kau sadari, hatimu sedang digiring menuju sebuah pintu yang hanya mau terbuka jika jiwamu siap. Pintu itu bukan berada di langit, bukan pula di bumi, melainkan di titik terdalam dari kesadaranmu sendiri. Dengarkan baik-baik. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan berjalan menembus kabut misteri ini. Aku tidak akan sekadar bercerita. Aku akan membawamu melihat sesuatu yang hanya sedikit orang yang pernah menyaksikannya. Dan saat rahasia ini tersingkap, mungkin kau tak akan pernah memandang zikir dengan cara yang sama lagi. Bab 1. Suara yang tidak pernah diam. Ada suara yang tidak pernah berhenti berbicara kepadamu, bahkan ketika dunia terbungkam oleh malam yang paling sunyi. Suara itu tidak lahir dari pita suara siapapun, tidak pula terdengar oleh telinga yang biasa mendengar percakapan manusia. Ia berasal dari suatu ruang yang tak pernah kau lihat, ruang yang berada di antara denyut nadi dan detak waktu. Kadang ia terasa seperti bisikan lembut yang menyusup di sela-sela napasmu, kadang seperti gema berat yang menekan dadamu hingga kau sulit membedakan antara rindu dan takut. Orang-orang yang telah mengenalnya menyebutnya sebagai panggilan awal, tanda bahwa ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam hidupmu, atau justru mengeluarkanmu dari kehidupan yang selama ini kau kenal. Dalam keheningan, suara itu tak sekadar memanggil. Ia mengundangmu ke sebuah pintu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu di mana letaknya. Pintu itu tak tergantung di tembok, tak berdiri di gerbang, tapi berada di dalam lapisan terdalam dari kesadaranmu. Jika kau mencoba mencarinya dengan logika, kau akan tersesat dalam 1000 lorong pikiran yang tak berujung. Namun jika kau berdiam sejenak dan membiarkan lidahmu basah oleh namanya, kau akan mulai melihat cahaya samar yang mengintip dari balik kegelapan batinmu. Cahaya itulah isyarat pertama bahwa pintu itu sebenarnya selalu ada, menunggumu sejak awal kau diciptakan. Rahasia terbesar dari suara ini adalah ia hanya akan terdengar oleh mereka yang hatinya mulai retak. Retak di sini bukan berarti hancur oleh kesedihan dunia, tetapi retak dari kebanggaan palsu, retak dari ilusi bahwa hidup ini sepenuhnya milikmu. Retakan itu adalah celah di mana rahmat bisa masuk, di mana cahaya bisa menyusup, dan di mana zikir bisa mulai berakar. Sebab zikir sejati tidak lahir dari bibir yang sibuk, tapi dari hati yang rela mengosongkan dirinya untuk sesuatu yang lebih agung. Dan ketika hati itu benar-benar kosong, suara itu berubah menjadi tarikan lembut yang membuatmu tak lagi ingin melepaskan ingatan padanya. Banyak yang mengira bahwa mereka telah mendengar suara itu, padahal yang mereka dengar hanyalah gema dari pikirannya sendiri. Yang asli berbeda. Ia membawa rasa takut sekaligus tenang, rasa asing sekaligus akrab, seolah kau baru saja dipanggil oleh seseorang yang telah mengenal seluruh kisahmu. Bahkan kisah yang tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Setiap kali suara itu datang, ada perasaan aneh di dadamu. Seperti pintu rahmat yang sedikit demi sedikit terbuka, dan angin lembut dari dunia lain mulai mengalir masuk. Kau tidak tahu apakah itu akan membawa berkah atau ujian, namun entah mengapa, kau tetap ingin melangkah lebih dekat. Dan di sanalah awal segalanya dimulai. Saat kau memutuskan untuk mengikuti suara itu, tanpa syarat, tanpa janji apapun, selain untuk terus mengingatnya, maka perjalanan menuju gerbang rahmat pun terbuka. Bukan gerbang yang kau lihat dengan mata, tetapi gerbang yang kau rasakan dengan seluruh lapisan jiwamu. Di balik gerbang itu, waktu berjalan dengan cara yang berbeda, doa-doa berbalas sebelum selesai diucapkan, dan rahasia yang selama ini hanya dimiliki para wali, mulai dibisikkan kepadamu satu demi satu. Namun ingatlah, sekali kau melewati gerbang itu, jalan kembali tidak pernah ada lagi.
Bab 2, kunci yang disembunyikan dalam nama. Namanya sederhana bagi lidah yang mengucapkannya, namun terlalu luas untuk dipahami oleh akal yang terbatas. Banyak orang menyebutnya setiap hari, bahkan ratusan kali, tetapi tak banyak yang tahu bahwa setiap hurufnya menyimpan pintu berbeda, dan setiap pintu mengarah pada ruang rahasia yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Mereka yang mengetahui rahasia ini tidak sekadar mengucapkannya, tapi membiarkannya menjadi denyut nadi yang terus memompa kehidupan ke dalam ruh mereka. Dan di sanalah perbedaan itu dimulai, antara mereka yang hanya mengulang bunyi, dengan mereka yang memutar kunci rahmat di dalam jiwanya. Para arif billah mengatakan, setiap nama Allah adalah seperti sebuah kunci, tapi kunci itu hanya akan berputar bila dimasukkan ke lubang yang tepat, hati yang pasrah. Artinya, kau bisa membawa kunci itu kemana saja, mengucapkannya di mana saja, tetapi jika hatimu masih penuh dengan dirimu sendiri, gigi kunci itu tak akan pernah cocok dengan gemboknya. Sebaliknya, saat hatimu luluh, seketika kunci itu berputar tanpa suara, dan kau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, seperti tirai tipis yang tersingkap dari dunia yang selama ini menutup pandanganmu. Huruf demi huruf dari nama itu adalah cahaya yang menembus gelapnya jiwa. Alif memancarkan tegak lurus cahaya ke langit, menghubungkanmu langsung kepada Yang Maha Tinggi. Lam pertama mengalirkan rahmat yang hangat, membasuh luka-luka batin yang bahkan tak pernah kau sadari ada. Lam kedua menyalakan api cinta, yang membuatmu tak lagi peduli pada gemerlap dunia yang dulu kau kejar. Dan Ha, huruf terakhir itu adalah pintu yang tidak pernah terbuka bagi mereka yang hanya ingin tahu, tetapi selalu terbuka bagi mereka yang ingin pulang. Namun jangan mengira rahmat itu selalu turun dalam bentuk yang kau inginkan. Kadang ia datang sebagai kehilangan, kadang sebagai ujian yang membuatmu bersujud lebih lama dari biasanya. Itulah bentuk kunci yang sedang diputar, bukan untuk membuka pintu dunia, tapi untuk mengunci segala yang membuatmu jauh darinya. Inilah rahasia yang membuat banyak orang mundur. Mereka mengira rahmat selalu berarti kemudahan, padahal rahmat sejati adalah ketika Allah menghilangkan semua yang membuatmu lupa kepadanya. Jika kau berani melafalkan namanya dengan kesadaran penuh, bersiaplah, kunci itu akan mulai berputar. Dan sekali kunci itu berputar, kau tidak bisa menghentikan gerakannya. Gerbang yang tertutup selama hidupmu akan terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan pemandangan yang tak pernah kau bayangkan. Mungkin yang pertama kau lihat adalah kegelapan, tetapi di ujungnya ada cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan disitulah rahasia itu menunggu, rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang rela kehilangan segalanya demi satu nama. Bab 3, gerbang yang tak terlihat. Ada sebuah gerbang yang tidak pernah dibangun dengan batu, kayu, atau besi. Ia tidak memiliki engsel, tidak pula memiliki daun pintu. Gerbang ini berdiri di antara dua dunia. Dunia yang kau kenal dengan semua logika dan rutinitasnya, dan dunia lain yang penuh dengan rahasia yang hanya disentuh oleh cahaya rahmat. Kau tidak bisa melihatnya dengan mata terbuka, tapi kau bisa merasakannya saat zikirmu mulai menembus batas pikiran. Para pencari yang pernah berdiri di hadapannya mengatakan, gerbang itu tidak memiliki bentuk pasti, kadang seperti cahaya yang membelah kabut, kadang seperti kegelapan pekat yang berdenyut pelan. Gerbang ini bukan untuk semua orang. Ia seperti kabut tebal yang akan membiarkanmu lewat hanya jika hatimu membawa izin yang tak terlihat. Izinnya bukan dari manusia, bukan dari guru, tetapi dari yang memegang semua kunci rahmat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang rajin beribadah, tapi tetap merasa seperti berdiri di luar pagar, hanya mendengar bisikan dari dalam tanpa pernah benar-benar masuk. Mereka belum tahu bahwa untuk melewati gerbang ini, bukan kekuatan fisik atau kepintaran yang dibutuhkan, tapi keberanian untuk melepaskan semua yang mereka kira adalah miliknya. Ketika kau mendekat ke gerbang ini melalui zikir yang tulus, kau akan merasakan perubahan yang aneh. Waktu mulai terasa lambat, napasmu terasa berat namun menenangkan, dan di dalam dirimu ada tarikan halus yang membuatmu ingin terus memejamkan mata. Tarikan itu bukan mengajakmu tertidur,
tapi membawamu ke ambang kesadaran yang baru. Di titik ini, gerbang itu akan tampak seperti bergetar, bukan di luar dirimu, tapi di dalam dadamu. Karena sesungguhnya, gerbang itu memang berada di dalam, bukan di suatu tempat jauh yang harus kau tempuh dengan langkah kaki. Rahasia besar yang jarang diungkap adalah, begitu gerbang itu terbuka, kau tidak lagi menjadi orang yang sama. Semua yang dulu kau yakini tentang dunia akan terasa seperti potongan cerita yang tidak lengkap. Kau akan mulai melihat bahwa apa yang kau anggap kebetulan sebenarnya adalah pesan. Apa yang kau anggap kehilangan sebenarnya adalah undangan. Dan apa yang kau anggap doa sebenarnya adalah jawaban yang sedang mencari pintunya. Inilah titik di mana rahmat mulai mengalir, bukan sekadar membasahi hidupmu, tapi membentuknya ulang dari dasar. Namun gerbang ini tidak selalu terbuka selamanya. Ia bisa menutup kembali jika kau membiarkan dirimu terikat pada hal-hal yang pernah kau lepaskan. Ia seperti pintu rahmat yang cemburu. Ia hanya mau ditempati oleh hati yang benar-benar ingin tinggal bersamanya. Maka, ketika kau merasakan bahwa gerbang itu mulai terbuka, jangan sia-siakan. Masuklah meski kau belum tahu apa yang ada di dalamnya. Karena sekali kau melangkah melewati ambang itu, rahasia yang menunggu di baliknya akan mengubah caramu melihat segalanya, selamanya. Bab 4. Saat rahmat turun tanpa tanda. Rahmat itu tidak selalu datang dengan cahaya terang atau suara yang mengguncang langit. Kadang ia datang diam-diam, seperti embun yang muncul tanpa kau sadari, membasahi dedaunan hatimu yang kering. Kau mungkin tidak akan mengenalinya pada awalnya, karena rahmat sejati sering menyamar sebagai hal-hal biasa. Sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah kalimat sederhana yang menusuk kesadaran, atau bahkan sebuah kehilangan yang memaksamu untuk bersujud lebih lama dari biasanya. Inilah seni Allah dalam memberi. Ia tidak selalu memberi dengan cara yang membuatmu tersenyum, tapi selalu memberi dengan cara yang membuat jiwamu tumbuh. Banyak orang menunggu rahmat turun seperti mereka menunggu hadiah dari langit. Berharap ia datang dalam bentuk kemudahan, kekayaan, atau keajaiban besar yang langsung mengubah hidup. Namun rahmat yang sejati lebih halus dari itu. Ia menyelinap ke dalam detail yang nyaris tak terlihat. Kadang ia datang melalui seseorang yang tiba-tiba muncul lalu hilang lagi, membawa pesan yang mengubah caramu memandang hidup. Kadang ia datang melalui rasa sakit yang memaksamu membongkar semua yang selama ini kau pegang erat. Dan di titik itulah kau mulai sadar, ternyata rahmat tidak selalu terasa manis di awal, tapi selalu indah di akhir. Rahmat yang turun tanpa tanda seringkali terasa seperti ujian. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa justru ketika aku banyak berzikir, masalahku bertambah? Namun di balik itu semua, ada proses yang tidak terlihat oleh mata. Zikir bukan sekadar panggilan, tapi juga pembersihan. Ia mengangkat debu yang menutupi hatimu, dan proses itu kadang membuatmu harus menghadapi badai. Namun badai itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan jalan bagi rahmat yang lebih besar. Para kekasih Allah memahami hal ini. Mereka tidak gelisah ketika rahmat datang dalam bentuk yang tidak mereka duga. Sebaliknya, mereka tersenyum karena mereka tahu setiap kejadian adalah surat cinta darinya, entah ditulis dengan tinta kebahagiaan atau air mata. Mereka berjalan di dunia dengan keyakinan yang jarang dimiliki manusia biasa. Keyakinan bahwa setiap langkah, setiap nafas, setiap kejadian adalah bagian dari rancangan rahmat yang sempurna, meski mereka belum bisa membacanya sepenuhnya. Dan ketika kau mulai memandang hidup dengan cara ini, rahmat akan turun lebih sering karena hatimu sudah siap menerimanya dalam bentuk apapun. Kau akan berhenti menuntut tanda-tanda besar dan mulai menghargai isyarat-isyarat kecil yang selama ini kau abaikan. Saat itu kau akan paham bahwa rahmat tidak pernah pergi, hanya saja kau yang belum membuka matamu. Dan ketika kesadaran itu hadir, kau akan merasa seperti berjalan di bawah hujan yang tidak pernah berhenti, meski langit tampak cerah. Bab 5. Nafas yang membawa cahaya. Pernahkah kau memperhatikan betapa rahasiusnya nafasmu? Ia datang dan pergi tanpa kau sadari, namun setiap tarikan dan hembusannya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar udara. Bagi para pencari jalan Allah, nafas adalah kendaraan rahmat
jalur tak terlihat yang menghubungkan dunia jasad dengan alam ruh. Ketika zikir mulai mengalir di sela-sela napasmu, udara yang kau hirup tidak lagi sama. Ia menjadi lebih berat, seolah membawa sesuatu yang ingin masuk dan menetap di dalam hatimu. Sesuatu yang tak bisa dilihat, namun membuat dadamu terasa lebih lapang. Para guru ruhani sering mengatakan bahwa zikir yang sejati adalah zikir yang mengikuti irama nafas. Tarikan nafas mengangkat namanya dari kedalaman hati, dan hembusan nafas menyerahkan seluruh dirimu kembali kepadanya. Di titik ini, nafasmu bukan lagi sekadar proses biologis, tapi ritual rahasia yang menghubungkanmu dengan lautan cahaya. Kau akan merasakan kehangatan halus di dada, seakan ada bara kecil yang mulai menyala. Dan semakin kau menjaga irama itu, bara tersebut akan membesar menjadi api yang membakar segala kegelapan yang kau simpan. Nafas yang membawa cahaya ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia datang perlahan seperti fajar yang menyusup ke dalam malam. Kau mungkin akan merasa tubuhmu semakin tenang, pikiranmu semakin hening, dan pandanganmu terhadap dunia mulai berubah. Hal-hal yang dulu mengganggu emosimu kini hanya terasa seperti riak kecil di permukaan air. Ini bukan karena kau menjadi apatis, tapi karena cahaya yang dibawa oleh nafas telah menenun lapisan ketenangan di sekeliling hatimu, melindunginya dari badai luar. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Cahaya ini rapuh bila kau mengabaikannya. Ia seperti nyala lilin di tengah angin yang hanya akan bertahan jika kau menjaganya dengan penuh perhatian. Begitu kau kembali membiarkan nafasmu dipenuhi amarah, dengki, atau kelalaian, cahaya itu akan memudar. Inilah sebabnya para ahli zikir selalu menjaga kehadiran hati di setiap tarikan dan hembusan. Bahkan ketika mereka sedang berbicara, bekerja, atau berjalan di keramaian. Mereka tahu, sekali aliran cahaya ini terputus, butuh waktu lama untuk menghidupkannya kembali. Dan ketika nafasmu sepenuhnya menjadi pembawa cahaya, rahmat akan mulai turun bukan hanya pada dirimu, tapi juga pada orang-orang di sekitarmu. Mereka akan merasakan ketenangan yang aneh ketika berada di dekatmu, seolah udara di sekitarmu lebih ringan, lebih bersih. Tanpa kau sadari, setiap hembusan nafasmu akan menjadi doa, dan setiap tarikan nafasmu akan menjadi undangan bagi rahmat untuk terus turun. Pada saat itu, kau tidak lagi hanya bernapas untuk hidup, kau bernapas untuk menerangi. Bab 6. Saat malam menjadi cermin rahmat. Malam memiliki rahasia yang tidak dimiliki oleh siang. Ketika dunia tertidur dan suara-suara mereda, alam seperti membuka lapisan yang tak terlihat pada siang hari. Para pencari jalan ruhani selalu menunggu saat ini. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk menyelam ke dalam kedalaman yang hanya bisa mereka capai ketika langit gelap. Di keheningan itu, zikir menjadi lebih tajam, lebih jernih, seolah setiap kata yang keluar dari hati memantul di udara malam dan kembali padamu dalam bentuk cahaya. Malam dalam diamnya sebenarnya adalah cermin yang memantulkan wajah rahmat. Di saat malam sunyi, segala kebisingan batin yang biasanya menutup pendengaran ruhani mulai sirna. Kau akan merasakan getaran halus di sekitar, seakan udara dipenuhi oleh sesuatu yang lembut namun berkuasa. Para wali mengatakan, pada jam-jam tertentu, langit turun lebih dekat dan rahmat mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Hanya mereka yang terjaga, yang hatinya basah oleh zikir, yang bisa meneguk airnya. Rahmat yang turun di malam seperti ini tidak sama dengan rahmat di siang hari. Ia lebih murni, lebih pekat, dan meninggalkan jejak yang bertahan jauh setelah fajar menyingsing. Malam juga menguji kejujuran niatmu. Siang hari zikir bisa menjadi pertunjukan yang terlihat orang, tapi di malam yang sunyi, hanya ada kau dan dia. Tidak ada mata yang menilai, tidak ada telinga yang mengagumi. Disinilah semua kepura-puraan runtuh dan zikir menjadi satu-satunya bahasa antara hamba dan penciptanya. Jika kau mampu menembus kesunyian ini dengan hatimu yang bersih, rahmat akan memantul dari cermin malam, lalu masuk kembali ke jiwamu, membentuk lapisan cahaya yang sulit dipadamkan. Namun tidak semua yang memandang cermin malam akan melihat cahaya. Ada yang justru melihat bayangannya sendiri, luka, penyesalan, atau ketakutan yang ia sembunyikan di siang hari. Inilah proses pembersihan.
Rahmat tidak hanya turun untuk memberi kenyamanan, tapi juga untuk menunjukkan bagian-bagian dirimu yang perlu dibersihkan sebelum cahaya bisa tinggal. Dan di saat inilah banyak yang mundur, karena mereka tidak siap melihat kebenaran tentang diri mereka sendiri. Tetapi bagi yang bertahan, malam akan berubah menjadi sahabat setia. Mereka akan merindukannya seperti pertemuan rahasia dengan kekasih yang tidak pernah mengecewakan. Dan setiap kali mereka duduk dalam diam, membiarkan zikir mengalir di udara yang dingin, mereka tahu mereka sedang melihat wajah rahmat di cermin malam, dan pantulan itu akan terus membimbing langkah mereka, bahkan di siang yang paling ramai. Bab 7, bisikan di antara dua dunia. Ada saat-saat ketika kau merasa seolah berada di perbatasan antara dua dunia. Tubuhmu masih duduk di bumi, namun hatimu seperti melayang di ruang yang tidak terikat oleh jarak dan waktu. Dalam momen inilah, bisikan itu terdengar, lembut, nyaris seperti hembusan angin, namun mampu mengguncang seluruh dirimu. Ia bukan datang dari luar, tetapi juga bukan sepenuhnya dari dalam. Para ahli hakikat menyebutnya suara perantara, pesan yang dikirim dari alam gaib, dibungkus dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Bisikan ini tidak datang setiap saat. Ia muncul hanya ketika zikirmu telah menembus lapisan kesadaran biasa, ketika pikiran sudah cukup hening untuk menjadi cermin, dan hatimu cukup bersih untuk memantulkan cahaya. Kadang ia hadir dalam bentuk satu kata, kadang berupa kalimat panjang yang langsung tertanam di sanubari, tanpa perlu lewat logika. Anehnya, meski kata-kata itu sederhana, efeknya bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Karena yang berbicara bukan manusia, dan yang mendengar bukan telingamu. Tidak semua bisikan di antara dua dunia membawa rahmat. Ada juga yang menyesatkan, membungkus dirinya dalam keindahan palsu. Itulah sebabnya, para guru ruhani selalu menekankan pentingnya membedakan antara cahaya dan bayangan. Bisikan yang sejati tidak menuntunmu pada kebanggaan diri, tapi justru membuatmu semakin rendah hati dan semakin rindu kepada Allah. Ia tidak menuntut pengakuan, tetapi membawamu pada kesadaran bahwa kau hanyalah debu di hadapannya, debu yang beruntung tersentuh cahaya. Saat bisikan itu benar-benar datang dari sisi rahmat, kau akan merasakan getaran halus di seluruh tubuh, seolah udara di sekitarmu menjadi lebih hidup. Kau akan merasa bahwa semua yang ada di dunia ini tiba-tiba terhubung, bahwa setiap detik memiliki maksud, dan bahwa kau tidak pernah sendirian. Bisikan itu mungkin mengungkap rahasia kecil tentang dirimu, atau memberimu petunjuk yang selama ini kau cari. Dan seringkali, ia tidak menjawab semua pertanyaanmu sekaligus, karena rahmat mengajarkan kebenaran sedikit demi sedikit, sesuai kesiapan hatimu. Ketika kau sudah mulai terbiasa mendengar bisikan di antara dua dunia, dunia ini sendiri akan terasa berbeda. Orang-orang akan tampak seperti berjalan di dua jalur sekaligus. Satu yang kasat mata, dan satu lagi yang hanya terlihat oleh jiwa. Kau akan mulai memahami bahwa hidup ini hanyalah tirai tipis yang menutupi panggung yang lebih besar, dan bahwa setiap zikir adalah undangan untuk melangkah melewati tirai itu. Dan pada akhirnya, kau akan sadar, bisikan itu bukan sekadar pesan, melainkan panggilan untuk kembali kepada rumah asalmu. Bab 8, cahaya yang menyusup di balik luka. Tidak ada yang suka pada rasa sakit, namun justru di sanalah rahasia besar sering disembunyikan. Luka, dalam pandangan dunia, adalah tanda kelemahan. Tapi dalam pandangan para pencari jalan Allah, luka adalah celah di mana cahaya rahmat bisa masuk. Kadang, Allah membiarkan hatimu retak, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menciptakan ruang baru di mana zikir bisa tumbuh. Dan seringkali, kau hanya akan menyadari ini ketika malam sudah terlalu larut, ketika air matamu jatuh tanpa kau minta, dan di sela-sela isak itu, kau merasakan kelembutan yang aneh, kelembutan yang tidak berasal dari dunia ini. Cahaya yang menyusup melalui luka tidak datang dengan ledakan besar. Ia datang pelan, seperti sinar matahari pertama yang menyusup melalui celah tirai. Awalnya, kau mungkin menolaknya, merasa terlalu lelah untuk menerima apapun. Namun, cahaya itu tetap menunggu, mengisi celah-celah kecil di hatimu, bahkan ketika kau tidak sadar. Dan semakin lama ia tinggal, semakin kau sadar bahwa rasa sakitmu mulai berubah bentuk. Dari sesuatu yang kau kutuk,
menjadi sesuatu yang kau syukuri, karena ia membawamu pada kedekatan yang tidak akan kau temui di saat-saat bahagia. Rahmat yang turun melalui luka seringkali membawa pemahaman yang tidak bisa diperoleh dari kitab atau ceramah. Ia mengajarkan kesabaran yang lahir dari ketidakberdayaan dan kerendahan hati yang lahir dari kehilangan. Kau akan belajar bahwa tidak semua luka perlu disembuhkan segera. Beberapa luka harus dibiarkan terbuka cukup lama agar cahaya bisa benar-benar mengisinya. Inilah yang membuat sebagian orang yang banyak bersikir tampak tenang di tengah badai. Mereka tahu bahwa badai itu sendiri adalah pintu rahmat yang sedang dibuka. Namun, ada bahaya di sini. Luka yang tidak diarahkan pada zikir bisa menjadi pintu bagi kegelapan. Ia bisa mengundang keputusasaan, amarah, atau rasa iri. Itulah sebabnya para guru ruhani selalu menekankan, ketika hatimu terluka, jangan biarkan ia kosong terlalu lama. Isilah dengan nama Allah, bahkan ketika bibirmu bergetar dan suaramu patah-patah. Karena setiap panggilan, sekecil apapun akan memperluas celah cahaya itu, hingga rahmat bisa masuk tanpa hambatan. Pada akhirnya, kau akan melihat bahwa setiap luka yang kau alami adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Mungkin kau tidak akan pernah memahami sepenuhnya alasannya di dunia ini, tapi kau akan merasakan buahnya. Hati yang lebih lembut, jiwa yang lebih peka, dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Saat itu, kau tidak lagi melihat luka sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari perjalanan menuju cahaya yang tak akan pernah padam. Bab 9, Jalan Sunyi para Penjaga Rahmat. Ada sebuah jalan yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tidak diukir di atas batu, dan tidak dilukis di dalam peta. Jalan itu berada di antara helaan napasmu dan detak jantungmu, di antara diam dan zikirmu. Para wali menyebutnya jalan sunyi, jalur rahasia yang hanya dapat dilalui oleh jiwa-jiwa yang telah menanggalkan segala kepemilikan, termasuk kepemilikan atas dirinya sendiri. Jalan ini tidak ramai, tidak diterangi lampu-lampu dunia, dan tidak memiliki tanda penunjuk arah. Namun siapapun yang memasukinya akan merasakan sebuah tarikan lembut menuju sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Seolah ada rahmat yang memanggil dari kejauhan. Para penjaga jalan ini tidak seperti penjaga gerbang istana dunia yang berdiri dengan tombak dan perisai. Mereka menjaga dengan diam, mereka menatap bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang mampu menembus lapisan-lapisan jiwa. Mereka tidak mengajarkan kata-kata yang mudah dihafal, tetapi menuntun melalui getaran yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hatinya terbuka. Tidak ada yang bisa membohongi mereka, karena rahasia terdalam manusia terpancar jelas di hadapan mereka, seperti cermin yang memantulkan cahaya. Mereka tidak menghukum, tetapi kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuatmu bertanya-tanya. Apakah aku sudah layak melangkah lebih jauh? Dalam jalan sunyi itu, zikir bukan sekadar bacaan, melainkan kunci yang membuka lapisan demi lapisan kesadaran. Setiap lafaz yang terucap seperti mengetuk pintu yang terkunci sejak lama. Namun pintu-pintu itu tidak terbuka sekaligus. Ada yang terbuka sedikit, menampakkan cahaya samar. Ada pula yang tetap tertutup rapat, menunggu kesiapan hati untuk menerimanya. Inilah yang membuat perjalanan ini penuh misteri, karena rahmat tidak diberikan hanya karena kita memintanya, tetapi karena kita sudah siap untuk menjaganya. Rahmat yang dijaga ini bukanlah sekadar keberuntungan hidup, kesehatan, atau rezeki yang melimpah. Rahmat ini adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang tidak terikat oleh ilusi. Kemampuan untuk memahami maksud Tuhan dalam setiap peristiwa, meski peristiwa itu penuh luka. Kemampuan untuk merasakan kehadirannya di tengah keheningan malam, bahkan ketika semua doa terasa tak terdengar. Para penjaga jalan ini memastikan bahwa rahmat itu tidak jatuh ke tangan yang akan menyalahgunakannya, dan tidak hilang di hati yang belum siap memikulnya. Dan ketika seorang pejalan akhirnya mencapai titik di mana penjaga itu menyingkir dari jalannya, ia akan mendapati bahwa penjaga itu sebenarnya bukan sosok asing, melainkan cermin dari dirinya sendiri. Cermin yang selama ini ia hindari, karena di dalamnya ia melihat segala ketakutan, keserakahan, dan kebohongan yang ia simpan. Hanya ketika ia berani menatap cermin itu tanpa berlari, rahmat pun terbuka, mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Saat itu,
ia akan mengerti mengapa jalan ini harus sunyi dan mengapa rahmat yang sejati hanya dapat dijaga oleh mereka yang telah hening di dalam. Bab 10, Gerbang Rahmat Terbuka. Pada suatu titik perjalanan, setelah semua kepura-puraan batin luluh, setelah semua kesombongan diri meleleh, engkau akan berdiri di hadapan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh lidah. Itu bukan sekadar momen spiritual, melainkan perjumpaan dengan rahasia yang selama ini mengepung hidupmu tanpa kau sadari. Gerbang rahmat itu tidak memiliki engsel seperti pintu dunia. Ia terbuka bukan oleh kekuatan tangan, melainkan oleh getaran yang lahir dari kedalaman hatimu. Saat itu terjadi, engkau akan merasakan aliran cahaya yang bukan berasal dari luar, melainkan dari inti jiwamu sendiri, seolah-olah seluruh keberadaanmu adalah undangan yang dibisikkan langsung oleh Sang Pemilik Rahmat. Di balik gerbang itu, rahasia yang dulu tampak terpisah-pisah kini menyatu dalam satu kesadaran. Doa-doa yang kau panjatkan bertahun-tahun bukan lagi sekadar permintaan, melainkan percakapan yang mengalir tanpa kata. Zikir yang dulu terasa seperti rutinitas kini berubah menjadi arus kehidupan yang menggerakkan setiap helaan nafasmu. Kau mengerti, rahmat itu tidak datang seperti hadiah yang dilempar dari langit, tetapi seperti udara yang selalu ada, hanya saja kita sering lupa untuk benar-benar menghirupnya. Inilah saat di mana engkau tidak lagi mencari, karena kau sudah menemukan tanpa harus menggenggam. Namun gerbang rahmat tidak terbuka untuk membawamu pergi dari dunia. Ia justru membiarkanmu tetap berada di tengah kehidupan, tapi dengan mata yang baru. Apa yang dulu tampak sebagai masalah kini terlihat sebagai undangan untuk menyelam lebih dalam. Orang-orang yang dulu kau anggap sebagai penghalang, kini terlihat sebagai guru yang mengajarkan bentuk-bentuk rahmat yang tersembunyi. Kau mulai memahami bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang perih, hanyalah bayangan dari cahaya yang satu itu. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, bukan bebas dari kehidupan, tetapi bebas untuk hidup dengan penuh kesadaran. Ketika rahmat itu mengalir, engkau akan merasakan sesuatu yang mustahil dijelaskan pada mereka yang belum sampai. Seperti rasa hangat yang menyebar dari pusat dadamu, seperti aroma hujan pertama setelah musim kering yang panjang, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap. Dan yang paling menakjubkan adalah kesadaran bahwa rahmat itu tidak pernah tertutup sejak awal. Yang tertutup hanyalah pintu di dalam dirimu sendiri. Semua pengembaraan spiritual, semua air mata, semua malam panjang dalam doa, hanyalah proses membuka pintu itu dari dalam. Akhirnya engkau akan sadar bahwa gerbang rahmat bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih luas, tanpa batas, tanpa peta. Kau tidak lagi berjalan sendirian, karena setiap langkahmu kini sejalan dengan kehendaknya. Dunia tidak berubah, tapi matamu telah berganti. Dan dalam setiap denyut nadi, setiap tarikan nafas, kau akan selalu mendengar gema yang sama. Inilah rahmatku yang selalu bersamamu, bahkan sebelum kau mencarinya. Di sanalah segala pencarian menemukan tenangnya, bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena kau telah menjadi bagian dari jawaban itu sendiri. Dan kini, perjalanan kita sampai pada ujung gerbang itu. Kau sudah mendengar rahasianya, merasakan getarannya, dan mungkin secuil cahaya itu telah menyentuh hatimu. Tapi ingat, gerbang rahmat ini bukan terbuka sekali, lalu selamanya. Ia akan terus menutup bila kau lupa. Ia akan kembali terkunci bila kau membiarkan jiwamu tertidur. Rahasia ini hanya akan hidup jika engkau menjaganya dengan zikir yang lahir dari hati, bukan sekadar dari bibir. Jangan buru-buru merasa sudah sampai, karena jalan menuju Allah selalu lebih dalam dari yang kita sangka. Sampai kita bertemu lagi di perjalanan berikutnya, tetaplah jaga hatimu, tetaplah basahi lidahmu dengan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.